Menteri Keuangan, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa memaparkan strategi pemerintah untuk membayar utang yang tembus Rp9.138 triliun per Juni 2025. Menurut Purbaya, kunci utama agar utang tetap terkendali adalah memastikan anggaran negara dibelanjakan secara tepat sasaran tanpa kebocoran. Strategi pertama adalah anggarannya dibelanjakan tepat sasaran, tepat waktu nggak ada kebocoran, optimalkan dampak anggaran ke perekonomian, kata Purbaya di Gedung Juanda I Kementerian Keuangan, Senin, 27 Oktober 2025. Bendahara negara itu menjelaskan bahwa jika anggaran tersalurkan dengan efektif, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat, sehingga dampaknya penerimaan pajak turut naik dan defisit anggaran bisa ditekan. Kedepan saya nggak tahu nih, kalau ekonominya bisa tumbuh lebih cepat lagi ke depan harusnya sih dengan perbaikan juga di sektor penerimaan, bea cukai dan juga pajak, core tax dan lain-lain harusnya sih kita bisa expect perbaikan di tax to GDP ratio, papar Purbaya. Purbaya menegaskan, dia fokus mendorong pertumbuhan di sektor real agar perekonomian bergerak lebih cepat. Makanya saya kesana-kesini bukan nggak ada kerjaan, karena saya bertaruh untuk triwulan-triwulan sebelumnya, kita targetkan di atas 5%, ungkapnya. Sebelumnya, Kementerian Keuangan, Kemenkeu, mencatat, utang pemerintah hingga akhir Juni 2025 tembus Rp9.138 triliun. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, utang negara sebesar Rp9.138 triliun ini setara dengan 39,86% terhadap produk domestik bruto, PDB. Jadi utang kita pada posisi Juni total outstanding-nya Rp9.138 triliun. Pinjamannya Rp1.157 triliun dan SBNI-nya Rp7.980 triliun, kata Suminto dalam media gathering di Bogor, Jumat, 10 Oktober 2025. Suminto bilang, rasio utang terhadap PDB itu tergolong aman karena masih di bawah batas 60% PDB dan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kita betul-betul melakukan utang secara hati-hati, secara terukur dan dalam batas kemampuan, tegas dia. Berdasarkan rinciannya, nominal utang per akhir Juni terdiri dari pinjaman Rp1.157,18 triliun, pinjaman dari luar negeri Rp1.108,17 triliun, serta pinjaman dalam negeri Rp49,01 triliun. Sementara utang yang diperoleh dari surat berharga negara, SBN, sebesar Rp7.980,87 triliun. Nominal penerbitan SBN yang berdenominasi rupiah masih mendominasi dengan nilai Rp6.484,12 triliun, sedangkan yang berdominasi falas sebesar Rp1.496,75 triliun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.